Jamaah Allah sambil menunggu guru kita bersiap-siap ya karena sedang memarkir kendaraannya. Kalau Allah beliau sedang dalam perjalanan gitu ya. Insya Allah dalam suasana itu pun beliau menyempatkan diri untuk tetap menemani kita untuk belajar Al-Quran. Maka sayang kalau kita tidak memanfaatkan waktu yang istimewa ini untuk sama-sama kembali mempelajari Al-Quranul Karim. Ya, Baik, Sarkolis. silakan Ustaz. Ya, Lanjut. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Alhamdulillah malam ini kita di admin maaf ya, saya agak susah tadi pas di landscape. Malam ini kita akan melanjutkan bahasan kita tentang sifatul huruf. Insya Allah secara garis besar akan kita bahas semua. Kalau kemarin kita bahas dua sifat huruf yang tidak berlawanan ya. Eh, Sifat huruf yang kemarin tidak berlawanan yang kita bahas yang pertama kol Kolkolah. kolkolah, yang kedua eh istitolah ya, betul ya. Iya, istitol. Kalau kolkolah huruf berapa kemarin? Gimana Ustaz? Kolkolah hurufnya ada berapa kemarin Bapak Ibu? Ada 5. Ada 5 hurufnya. Yang mudah diingat, baju di Baju di toko. toko. Baju di toko ada ba, jim, dal, po, kof. Kapan itu jadi kolkolah? Ketika huruf-huruf tersebut, huruf-huruf yang 5 tersebut sukun, punya syakalnya sukun mati, atau di akhir kata atau kalimat yang diwakafkan gitu ya. Baik, selanjutnya istitolah. Kemarin hurufnya ada apa? 1. Hurufnya ada 1. Hurufnya Bo. Do. hurufnya bod. Oke. Bo. Ustaz Kholis, untuk yang selanjutnya, yang 5 lagi kita akan coba bahas malam ini. Boleh di-share, Ustaz Kholis? Ya. Maaf Bapak Ibu semuanya, tadi sambil jaga toko baru dan pulang ini. Tapi saya pikir insya Allah saya bisa juga nih membersamai Bapak Ibu semuanya. Sudah Di nampak belum? halaman selanjutnya yang tidak berlawanan. Nah, ini tidak berlawanan ada as-sofir, Ya, kol-kolah, layin. Ini, ya. nah, ini silakan Ustaz. Ini yang ini ya sudah terlihat belum Bapak Ibu? Bapak Ibu udah terlihat belum? Udah terlihat Iya. ya. Terlihat Oke. ya. Oke. Bisa Yang silakan. pertama kita bahas sofir ya. Sofir itu secara bahasa itu desis atau siulan. Nah, huruf-huruf apa sih? Kalau yang desis sama siulan itu ternyata hurufnya Tiga. ada 3. 3. Yang pertama sod, yang kedua zai, yang ketiga Sin. Sin. sin tanpa titik ya. Nah, kalau yang short itu kayak siulan apa namanya, suara suara eh, itik biasanya dipanggil hus hus gitu ya. Hus gitu, pakai buat itik tuh. Gitu tuh. Itu buat itik. Dianggap memiliki desis seperti itu. Nah, kemudian yang zai itu desis seperti lebah. Itu lebah tuh bunyi-bunyinya mirip-mirip kayak gitu. Gitu. Kedengeran nggak? Iya, dengar. Oke, yang terakhir ular. Gitu. Sin itu seperti desis ular gitu kan. Jadi secara bahasa sofir itu adalah sifat huruf yang karakternya ada seperti siulan atau desisan. Seperti itu ya. Yang siulan itu ya tadi yang sod, terus ada desis kayak lebah itu yang zai, yang ular sin seperti itu. Itu sifat dari sofir.
Yang kemudian nomor 2, qalqalah kita sudah pelajari kemarin, yang artinya secara bahasa artinya memantul. Ketika huruf tersebut berbaris atau bersyakal sukun atau berhuruf hidup seperti fathah, kasroh, dhammah, fathatain, kasrotain atau dhammatain, namun wakaf, diwakafkan. Seperti yang kemarin kita telah pelajari, kita contohkan pada surat Al-Lahab, ya, kemarin. Lalu yang ketiga, sifat yang tidak berlawanan, tidak memiliki lawan adalah sifat lin atau sifat layyin. Layyin itu secara bahasa artinya lembut, Bapak Ibu. Nah, eh, kalau yang lain ini hurufnya apa aja? Hurufnya itu ada 2, ketika, ada syaratnya. Ketika didahului dengan huruf dengan baris fathah. Misalkan waw sukun. Hurufnya ada 2 ya, waw sukun dan ya sukun. Ketika didahului huruf fathah. Misalkan apa namanya? Au begitu. Au itu lagi lembut. Au gitu ya. Au gitu. Itu lembut banget. Misalkan baina, bayi. Itu lembut banget. Bayi. Enggak boy gitu. Enggak boleh boy. Itu enggak boleh, tapi bayi. Itu namanya layin atau lin, sifat huruf yang lembut gitu. Bapak Ibu, saya ulangin lagi. Saya mau tanya, layin itu atau lin, sifat huruf punya berapa huruf? Hurufnya ada berapa? 2. Ada 2. 2. Syaratnya ketika apa? Ada fathah, sebelumnya fathah. Iya, hurufnya itu waw sukun dan ya sukun. Syaratnya ketika sebelumnya bersyakal fathah, gitu ya. Baik, Iya. lanjutnya ada yang namanya inhiraf. Inhiraf apa Bapak Ibu semuanya? Inhiraf itu Menyimpangnya suara. secara bahasa itu menyimpang. Menyimpang apa sih? Itu menyimpang suaranya, suara hurufnya. Hurufnya itu cuma ada 2, lam dan ro. Ingat, suaranya hurufnya ada lam dan ro. Menyimpangnya apa nih? Ada yang udah tahu belum? Menyimpangnya kenapa sih inhiraf dibilang menyimpang? Apa ya? Nah, Berarti ini. Ingat Bapak Ibu semuanya, yang namanya huruf kita makhrijul huruf. Nah, coba nih. Ketika kita membunyikan huruf lam dan ro, la, kata-kata la. Kenapa menyimpang? La itu, coba kita rasakan. La itu kan ujung lidah bertemu dengan langit-langit ya, di atas ya. Betul ya? iya. La. Coba baca. La, la. Nah, huruf la itu ketika dibaca la itu Iya. awalnya itu dia dari jauh kan jauh juga nih. Apa namanya? Keluar ke suara lah. Itu nyangkut. Apa namanya? Terhalang dengan ujung lidah yang menyentuh langit-langit. Makanya dia menyimpang. Suaranya itu akan secara otomatis akan ada di kiri dan kanan. Nah, itu udah keluar tuh. Nyimpang. Suaranya keluar dari kanan kiri. La, 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 lalilu, lalilu. Itu udah keluarnya ke kiri. Nah, kebalikannya ro itu kebalikannya. Suaranya dari menyimpang yang tadinya dari pinggir semua, ternyata menyatu ke tengah-tengah seperti itu. Itulah yang dikatakan menyimpang. Nah, terkait yang ini sifat-sifat yang ini kita tidak usah terlalu pusingkan bagaimana, karena ketika kita sudah baca makhorijul hurufnya kita tahu, maka sifatnya karakternya kita insya Allah benar. Cuma ini penamaan saja, karakter suaranya aja begitu. Makanya kita
juga belajar sifatul huruf gitu. Nah, kemudian setelah inhiraf ada huruf, sifat huruf Takbir. takrir. Takbir. Takrir. Takrir itu kalau kita secara bahasa itu kan mengulang ya. Secara bahasa itu mengulang. Takrir, kalau kita lagi ngafalin Quran nih, udah takrir belum gitu. Kamu udah takrir belum gitu. Takrir itu mengulang. Mengulang-ulang. Ustadz Adi Hidayat punya metode hafalan Quran at-takrir gitu. Itu Takbir berulang-ulang. saya pernah berkunjung ke pesantren beliau di Bekasi, ngobrol gitu ya. Kemudian pulangnya dikasih beberapa buku lah. Di beberapa buku salah satunya takrir itu. Kayak gitu. Itu mengulang-ulang. Kalau yang kita kenal murojaah itu kan mengembalikan ya. Mengembalikan ingatan secara bahasa. Takrir itu mengulang-ulang. Nah, dalam hal ini sifat mengulang itu maksudnya ada bergetar gitu. Bergetarnya ujung lidah. Kalau bergetar itu kan biasanya kegiatan yang terulang-ulang ya. Gitu ya. Nah, itu kan bergetar tuh. Tak 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 itu apa berulang gitu. Makanya dibilang at-takrir. Nah, dalam hal ini sifat huruf yang punya sifat takrir cuma huruf Ro. Huruf ro. ro. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu ada tafashi. Tafashi. Ulangi sama-sama. Tafasi. Tafashi. Tafashi. Iya, tafashi itu apa sih? Tafashi itu menyebarnya Udara. udara. Coba kalau kita sebelum shin ini yang paling gampang cobanya shinnya itu di apa namanya disukunkan. Coba sebelum shinnya disukunkan, sebelumnya kita pakai apa namanya alif di fathah. Ash, coba. Ash. Nah, Ash. menyebar ya. Ya, udaranya itu menyebar. Ash. Nah, gitu ya. Ash. Nah, itu apa namanya tafashi. Tapi ada tafashi yang sempurna ketika tasdid. Ketika shinnya itu tasdid, nah itu lebih sempurna lagi. Coba contohnya. Nah, itu menyebar ke udara. Jadi jangan sampai ketika baca shin yang bertasdid cuma A'udzubillahiminasyaitonirrajim begitu doang tuh. Tidak sempurna, tidak akmal. Jadi ada yang akmal. Yang akmal itu tafasyinya yang shin ketika dia tasdid. Tasdid. Seperti itu. Nah, yang terakhir ada namanya istitolah. Istitolah ini memanjangnya aliran suara pada huruf dot. Akibat apa? Akibat lidah nih kan dot kan ada di pinggir ya, belakang ke pinggir, terdorong ke depan. Coba kita sama apa namanya praktekkan pada kata atau ayat Al-Fatihah yang terakhir. Walau, nah itu ada udara, ada aliran suara. Walau, gitu. Walau, nah itu ada aliran suara ke depan. Kita dorong ke depan. Nah itu namanya istitolah, memanjangkan aliran suara, memanjangkan gitu ya. Kalau secara bahasa, kenapa memanjangkan? Karena ada apa namanya memanjangnya aliran suara pada huruf dot itu ketika lidah itu terdorong ke depan. Walau, gitu. Walau seperti itu, Bapak Ibu semua. Nah, tadi saya sempat apa namanya apa terlewat nih. Bapak Ibu pernah dengar yang namanya madlain Iya. atau madlin?
Iya pernah. Pernah ya? Nah, terus apa bedanya nih? Sifat lin atau sifat layin dengan madlin atau madlayin. Apa bedanya? Siapa yang tahu? Kalau madlin itu biasanya saat diwakofkan ya. Betul, iya. Saat diwakafkan. Kenapa dia menjadi dinamakan mad, lin atau madlayin? Diwakaf, ketika diwakafkan kenapa? Ada yang tahu? Kenapa jadi panjang maksudnya atau gimana? Iya. Kenapa jadi panjang? Oh, em, Kita coba eh, di surat Al-Quraisy, coba Al-Quraisy. surah Al-Quraisy. Yang kauf ya. Hah? Kauf. Iya, khauf ya. Kenapa kalau khawnya misalkan ada auma, auma malakat gitu ya. Itu aunya itu sifatnya sifat huruf lain, tapi kalau berhenti kayak tadi min khauf gitu. Alek, yuk. Ada berhenti min khauf, ada waqaf. Setelah waw sukun tadi ada fa yang disukunkan kan, ada waqaf tuh. Nah itu menjadi mad. Kenapa mad? Mad artinya kan panjang secara bahasa. Mad itu artinya panjang. Jadi ketika khauf pertama lembut, kedua panjang gitu. Ada madnya seperti itu. Itu bedanya mad lain dengan sifat lain ya. Jadi harus bisa membedakan. Oh, ini sifat lain. Oh, kalau ini mad lain gitu. Madlin, ini sifat lin gitu. Jadi harus bisa mengetahui yang mana yang namanya sifat huruf, mana yang namanya mad. Seperti itu. Bapak Ibu. Kalau Quraisy juga liila fi Quraisy ro ya shin. Ketika wakaf itu menjadi Madlin. madlin, tapi itu bukan apa namanya eh, ada huruf sifatnya, tapi ketika wakafnya menjadi mad gitu. Sifatnya kalau roy aja, roy lembut kan, roy. Tapi Oh, ketika dia wakof. wakaf itu menjadi madlin atau madlayin seperti itu. Sebentar, saya parkir dulu, baru sampai di rumah adik ipar. Ya, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu apa namanya? Sifat 17 sifat huruf yang telah kita pelajari. Saya ingin review kembali ke teman-teman, ke Bapak Ibu semuanya tentang sifat huruf dari yang awal yang mutadaddatun atau memiliki sifat berlawanan dan ghairu mutadaddatun yang tidak memiliki sifat berlawanan. Saya ingin coba yang bisa standby siapa ini ya? Yang bisa open mic siapa? Yang bisa open mic? Ya, Enggak saya diomelin nggak usah. Bu Meli, silakan Bu Meli. Enggak diomelin. Bu Meli? silakan. Ya Bu Meli, silakan Bu Meli. Saya mau nanya, Bu Meli. Kemarin kita di awal yang mutadaddatun itu yang memiliki sifat berlawanan ya. Itu Iya, ada berapa yang kita pelajari kemarin Bu Meli? ada 5 sifat yang berlawanan. Iya, Berarti dikali 2 jadi 10. Begitu ya? 10. Ya. Ya. Apa aja Bu Meli? Ada hamas, lawannya jahar. Oke. Kemudian ada syiddah, lawannya rohwah. Kemudian ada isti'la, lawannya istifal. Mhm. Kemudian ada itbaq,
Mm-mm. lawannya infitah. Mm-mm. Kemudian ada izlaq, lawannya ismat. Alhamdulillah. Itu Bu Meli. Sekarang saya minta, makasih Bu Meli. Ya, sama-sama Ustadz. Saya minta yang lain nih yang bisa open mic lagi. Eh, Ibu Ibu Ila dari Cibitung, bisakah open mic? Kurang takut salah Ustadz. Oh, nggak apa-apa Ibu. Nggak apa-apa. Salah itu kan yang ketika kita salah nggak usah takut, tapi yang takut ketika kita tidak mengkoreksi kesalahan kita, apa namanya? Dicoba. Iya. Yang barusan kita pelajari Ibu. Gimana Ustadz? Yang barusan kita pelajari, yang ghairu mutabaddatun itu ada berapa sifat? Ada 5. Ada 5. Cuman nah, Apa aja Bu? untuk Ada 5 ya? 5 cuman gimana sih? Gak apa-apa Ibu, yang Ibu tahu apa aja? Yang tadi barusan? Dahar, Bukan, yang barusan, yang baru saja kita pelajari. kolkolah. Mana saya Yang baru saja kita pelajari. yang lain yang itu ya. Ya. Maaf. Ada sofir, kolkolah, lain, inhirof, takhir, dan tafasi, istitolah. Salah? Betul, Bu. Ini namanya jaringan yang saat nih. Ya. Ada berapa, Bu? Ada Ada 7. 7. Ada 7. Ada sopir. Siapa lagi tadi coba diulang? Sofir, kolkolah, lain, inhirof, tahrir, tafasi, istitolah. Contoh tapasi dalam bacaan sehari-hari kita apa? Contoh ayatnya atau kalimatnya? Tapasi. Tadi apa ya tadi ya Ustaz? Out, Bu. Ini kan tapasi. kurang tahu. Hurufnya Kalau berapa? Tapasi itu hurufnya berapa, Bu? dalam Hurufnya berapa tapasi itu? ada 1. Iya. Hurufnya apa? Ini ya. Shin. Shin. Contohnya Pak, contohnya Contohnya nggak tahu. A'udzu a'udzu billahi Iya. Nah, itu. Iya, iya, nggak apa-apa Ibu. Ibu, terima kasih. Pokoknya semangat terus Ibu. Semangat terus. Nanti Insya Allah. kita doa bersama. Kita kalau belajar, insya Allah pasti ada hasilnya, Bu. Insya Allah. Makanya di awal kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan lisan kita dimudahkan untuk membaca yang benar. Dan kita juga setelah kan gimana caranya kita membaca yang benar, kemudian kan lebih enak nih ketika kita baca, oh kita tahu ini loh maksudnya di sini, kita bisa merasakan, kita bisa tergambar tuh tempat keluarnya huruf di mana gitu ya. Terus setelah itu sifat-sifat hurufnya kita tahu juga kayak gitu. Lebih enak tuh, lebih enak. Alhamdulillah. Baik, saya coba. Terima kasih Ibu. Ya, Ustaz. Ya, saya pengen coba sapa lagi nih yang lain. Jangan takut ya.
Ibu Eni, Ibu Eni, Naik nih, Bu Meli udah Udah. open mic. Ibu Eni bisa Assalamualaikum, Ini Ustaz. bisa ya? Aduh, ini benar. Ini dicoba ya, Ustaz. Iya, Bu Eni, saya mau nanya Bu Eni. Bu Eni, Iya, iya, ya. inhiraf itu apa sih Bu Eni? Inhiraf. Apa tadi? Inhiraf itu artinya menyimpang suara ya, Ustaz. Iya, menyimpang. Menyimpangnya karena apa sih Bu Iya. Eni? Bu? Apa tadi ya? Hurufnya itu kan lam ya, kalau nggak Iya, salah dengan ro. betul, betul, betul. Mm-mm. Mm-mm. Nah, menyimpangnya ini gini Bu. Kita kan tahu nih ya, huruf lam itu kan lam sama ro. Sekarang makhraj huruf lam dulu nih. Lam itu kan ujung lidah, ya, Iya, betul ya, ujung lidah bertemu dengan langit-langit tuh ya. iya. Nah, coba kita tempelin ujung lidah. Lah, Nah, kita tempelin ya. Kita tempelin dulu, Iya. nggak usah disuarakan. Udah terbayang? Iya. Udah tervisualisasi? Iya. Ya, semuanya ibu-ibu semuanya kita cobain. Tempelin dulu ujung lidah kita di langit-langit. Untuk makhraj huruf lamnya. Nggak usah disuarain, rasakan saja. Sudah? Iya. Sudah. Ketika sudah kita tempelkan, kita akan terbayang nih. Kenapa disebut inhiraf? Karena ketika kita nempelin huruf lam, di ujung lidah ketemu langit-langit, nah disitulah letaknya. Ketika kita menyuarakan huruf lam itu, pasti akan terbentur tuh. Iya, Terbentur. kanan kiri. Iya, kan begini ya. Ini kan begini nih, ya. Mana ya? Gini. Tuh ya, ini lidah. Begini ya. Iya. Nah, karena suara dari sini kan terbentur nih, ada ujung lidah. Akhirnya suaranya ke kanan dan kiri. Itu menyimpang. Menyimpang. Seolah menyebar, bukan menyebar. Nah, begitu. Itulah sifat hurufnya. Lam dan ro. Kalau ro itu kebalikannya. Di ujungnya nanti dia akan menyatu keluarnya. Ro agak bergetar. Iya. Kalau ro untuk inhiraf itu kebalikannya dari lam. Iya. Nah, itu kan dari pinggir, ntar nyatu ke depannya gitu. Nyatu ke depan. Dari pinggir. Oke? Iya. Terima kasih, Ibu. Semangat, Ibu. Iya, sama-sama, Ustaz. Saya guru yang galak apa enggak nih, Bu? Oke. Ibu, wah ini ketua kita di Hong Kong. Bisa open mic? Bu Siti Handeni Bahrun? Bu Yani, open mic. Bu Yani, bisa open mic kan? Oh, mungkin sedang ada kegiatan. Ibu Nirwana Siri bisa open mic kan? Nah, Bu Nirwana. Bundo. Bundo Ba'a Kabanyo. Wah, nggak ada suaranya nih. Oke. Bu Nunu bisa open mic? Ya, Ustaz. Bisa ya? Wah, siap. Bu Nunu, tadi saya udah ngetes yang inhiraf, sudah ngetes juga 17 apa namanya sifat huruf gitu ya. Sekarang saya mau nanya nih, kalau yang barusan kita pelajari qalqalah sudah ya, istiqolah sudah. Takrir itu apa sih? Takrir bergetarnya ini ya, lidah. Ujung lidah. Ujung lidah. Bergetar ya, bergetar. Takrir kan secara bahasa Bergetar. Berulang. Secara bahasa berulang. Kan kalau bergetar kan berulang-ulang tuh. Gitu ya. Iya. Iya. Hurufnya ada apa sih, Bu? Hurufnya apa? Ro ya. Oh iya, hurufnya cuma satu. Ro, Apa ya. tadi? Ro.
gitu, betul. Hurufnya cuma satu dan dia cuma ro gitu kan? Iya, Ustaz. Iya. Terus selain itu apa namanya? Yang kolkolah Bu, kolkolah hurufnya ada berapa Bu? Kolkolah ada 5, Ustaz. 5. Apa aja Bu hurufnya? Ba, za, da, dal, Huruf aslinya aja. ba, Ba, jim, jim, da, baju ba, di toko jim. ya. Iya, baju di toko. Ba, Ba, jim, dal, to, ta, iya to, betul. to, To, ko. iya betul Bu. Ayo Bu, kita ini apa namanya sudah kita pelajari 17. Nah, kemarinnya kita pelajarin yang namanya ada tawasud, ada namanya tawasud atau bainiyah, dan eh, apa namanya kalau di materi yang saya kirimkan itu kan kayak ada berapa tuh 17 ditambah bainiyah sama gunnah, seolah-olah jadi ada 19 ya. Tapi karena secara kemarin kita sudah pelajari ismat dan izlak, itu adalah sifat hanya terkait dengan gramatikal bahasa Arab, begitu kan? Iya. Sorof, begitu, ismat dan izlak. Nah, itu dikeluarkan. Jadi kita samakan nih, makhrajul huruf kan ada 17 tuh. Jadi sifat hurufnya juga ada 17. Jadi yang memiliki lawanan itu kita menjadi ismat dan izlak itu kita keluarkan, ditambahkan dainiyah atau tawasud dengan gunnah, sifat gunnah gitu. Sifat Iya. gunnah sudah kita pelajari ya di Iya. Khoifin kemarin gitu kan, itu sifat gunnah. Baik, terima kasih Ibu. Mudah-mudahan semakin lancar bacanya, semakin apa namanya lembut lidah kita nanti untuk membaca Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah. Siapa lagi nih yang saya mau sapa nih ya? Ibu Fauzana Depok, tetangga saya nih, bisa open mic ya? Iya, Ustaz. Bisa. Bu Fauzana, Ya, kita kan kemarin udah baca apa namanya? Udah 17 tuh udah kita pelajari. Nah, sekarang kalau saya baca saya kasih satu huruf nih Bu. Bisa nggak kira-kira Ibu mengidentifikasi ada sifat huruf apa aja? Ya, saya minta Bu huruf ba, huruf ba itu sifat-sifat hurufnya apa aja Bu yang Ibu ketahui? ba, Iya, sifat-sifat hurufnya apa aja sih? syiddah, Iya. jahar, Kenapa Bu? Iya, syiddah, jahar, istifal, mm-mm, infitah, qalqalah. infitah dan qalqalah. Syiddah emang Iya. kenapa Bu dibilang syiddah? Syiddah karena tertahan suaranya. Bagaimana contohnya coba? Apa ya contohnya ya? Yang ba apa aja? Ab gitu ya, kan tertahan tuh ya Bu ya. Ab. Iya, ab. Itu, iya. Tertahan kan enggak? Iya, Kalau betul. itu kan tertahan. Kalau lawannya enggak lawannya tertahan apa? Lawannya tertahan. Lawannya tertahan. Lawannya tertahan udara berarti keluarnya udara. Nah, apa sih yang keluarnya udara? Kalau tadi kan ab. Tadi kan ab ya. Kalau yang keluarnya udara bukan. Infitah. Terbuka. Bukan. Lawannya tadi kan tertahannya suara. Itu syiddah ya. Syiddah kan. Ya. Lawannya rohwah. Iya, mengalirnya suara. Itu kalau yang tertahannya udara jahar gitu ya. Nah, itu ba tadi ada syiddah. Kenapa syiddah sama jahar emang biasanya gitu? Udah tertahannya udara, tertahannya suara.
Tapi ada juga yang syiddah tapi dia nggak jahar, dia hamas, ada juga yang begitu ya. Kalau istifal apa Ibu? Istifal itu kan tadi Ibu bilang istifal. Istighfar. Iya. Istighfar itu tipis atau rendahnya pangkal lidah. Oh, pinter. Alhamdulillah. Tipis ya. Kenapa tipis? Karena pangkal lidahnya itu turun, gitu ya. Kebalikannya, kalau misalkan pangkal lidahnya naik, itu pasti Tebal. tebal. Itu kita bisa rasakan sendiri. Nah, itu kuncinya itu ada di gambar-gambar yang pernah kita pelajari, dan di materi tadi juga sudah ada gitu. Ya, mudah-mudahan nanti semakin dilihat, semakin dibaca-baca. Terus tadi ada istifal, ada infitah. Infitah itu yang terbuka, dan kolkolah yang kita ketahui, kita sudah belajar kemarin juga ya, Bu? Iya. Iya, Ibu. Ibu Fauzana, makasih. Makasih Ustaz, jazakallah khairan. Amin. Iya. Siapa lagi ya yang saya mau panggil ya? Ibu tadi Ibu Meli Pamulang bukan tadi? Udah, Bu Meli. Udah. Ini ada Nur Meli. Kalau Nur Meli mana? Bu Nur Meli belum. Bu Meli belum. Ibu Nur Meli? Bisa open mic? Ya, Bisa. Alhamdulillah. Bu Nur tapi Meli rumah. terlambat nih tadi Pak Ustadz, jadi belum tahu nih tadi yang barusan dipelajari. Oh gitu. Bu, Ya. boleh di-share lagi Ustadz Kholis? Oh, Biar sama-sama di-share lagi Ustadz Kholis, boleh izin? Ini Mas Nandar sedang rapat ya. Oke, Bu. Kita coba ini ya. Yang hari ini kita pelajari itu ada 7 sifat huruf, Bu. 7 sifat huruf yang tidak memiliki lawan. Kita ulang lagi ya, mungkin ada juga yang belum belajar. Yang pertama, sofir. Artinya desis atau siulan. Coba, ada sod, hurufnya zai dan sin. Sod, zai, dan sin. Nah, yang tidak berlawanan ini hurufnya sedikit-sedikit, makanya dihafalin aja ya. Karena kalau yang kemarin berlawanan itu hurufnya banyak, jadi nggak usah dihafalin yang sedikit aja. Karena lawannya itu pasti huruf susahnya gitu. Nah, ini yang kita yang lebih karakternya kelihatan. Huruf sofir itu desis atau siulan. Kayak sod itu of. Nah, gitu kan? Iya. Zai itu Zai. gitu ya. Ya. Sin as. Nah, itu kayak suara ular gitu. Itu belum ke ular. Yang kedua ada kolkolah, Ibu Nurmeli. Ya. Kolkolah itu kemarin sudah kita pelajari, oke? Ya, baju di toko. Iya, baju di toko. Ada, apa. Bukan abba, tapi abe. Bukan aja, tapi aje. Ade, apa. Bukan opo ya, bukan opo. Kalau po-nya itu jadi hurufnya bersakal fathah sempurna tuh, tapi ini ditahan opo gitu. Atau. Iya. Oke, yang ketiga ada layin atau lin, Bu. Artinya lembut. Artinya lembut. Hurufnya itu 2, ya sukun dan wawu sukun. Ketika sebelumnya didahului oleh fathah. Lembut. Ya. Kemudian ada yang keempat ada inhirof. Inhirof itu melenceng atau menyimpang suara hurufnya dari makhorijul hurufnya. Karena apa? Karena hurufnya ada lam dan ro. Ya tadi yang kita pelajari kan lam itu ujung lidahnya menempel dengan langit-langit, makanya oleh karena itu ketika dibaca la itu pasti udaranya keluar dari samping-sampingnya juga, gitu ya. Nah, kebalikannya ro dari samping ke depan, ke tengah. Yang kelima ada takrir. Hurufnya cuma ro. Takrir itu berulang-ulang atau bergetarnya ujung lidah secara istilah, artinya bergetarnya ujung lidah. Kayak kita
Bismillahirrahmanirrahim. Oh bergetarnya begitu ya. Iya, ada pergetaran. Kalau kita ngomong ro itu pasti ada pergetaran. Kalau kita suarakan huruf ro nggak bergetar, agak susah ya. Jadi agak susah nggak sih kalau huruf R gitu nggak bergetar? Susah ya? Iya. Susah kan? Nggak bisa kan? Pasti bergetar. Iya. Harus bergetar, harus ada getaran tuh, harus ada takrir. Jadi sifatnya takrir. Kemudian yang keenam ada tafasyi. Tafasyi itu artinya menyebarnya udara, Bu. Hurufnya cuma satu, shin. Hurufnya cuma satu, shin. Nah, ini tidak ada gambar saya ya di layar ya. Hurufnya cuma satu, shin. Itu artinya menyebarnya udara. Contohnya kayak gini, kita baca gini, Bu. Asyaiton tuh. A'udzubillahi minasy. Nah, dirasain tuh ada menyebar udara tuh. Iya. Nah, gitu ya. Itu menyebar tuh. Jadi menyebarnya udara itu sifatnya namanya tafasyi. Apa, Bu? Tafasyi. Nah, pakai shin, tafasyi. Nah, gitu. Shinnya ada titiknya 3 ya. Makanya menyebar. Yang terakhir, Ibu, ada istitolah. Istitolah. Iya. Yang kita pelajari kemarin tuh istitolah. Hurufnya cuma satu, God. Kenapa istitolah? Artinya kan memanjangnya aliran suara. Kenapa panjang aliran suaranya? Karena adanya akibat lidah itu terdorong ke depan. Walau, nah coba di Al-Fatihah terakhir. Walau, nah kan kedorong tuh ke depan ya. Dipanjang, Bu. Panjangin. Walau, nah itu ke depan tuh. Oh iya benar iya dia. Iya, itu namanya sifatnya apa, Bu tadi? Lah. Iya, alhamdulillah. Ibu semangat terus tadi materi sudah saya kirim di grup ya, Bu. Nanti baca-baca ulang. Apapun saya siap, insya Allah. Kalau misalkan ada pertanyaan, ayo ditanya di grup. Jangan sampai grup lagi. Oke? Iya. Terima kasih sama-sama. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Siapa lagi? Ada yang sebenarnya bisa open mic tapi belum saya panggil? Karena ada beberapa yang izin menyimak. Bu Diah Bandung. Ibu Diah? Bisa? Boleh. Ini udah. Boleh. Ibu Diah, Masya Allah. Sehat, Bu? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Biasanya gitu tuh. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Biasanya gitu, Bu ya. Ibu. Di sekolah. Kenapa, Bu? Gimana? Nggak biasa di sekolah gitu kan. Oh, biasa di sekolah. Bener. Ibu guru ya, Bu? Iya. Guru apa, Bu? Guru PAI sama bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Wah, maaf ini Ibu kalau misalkan saya takutnya nanti saya dibilang apa gitu. Kita sharing aja deh. Sharing aja. Ibu, kalau Ibu bisa nggak kira-kira kalau saya minta Bu dari sifat huruf yang pertama kemarin yang mutadaddatun sama yang ghairu mutadaddatun, Ibu sebutin satu persatu. Mutadaddatun itu sifat yang memiliki lawan? Ya, yang memiliki lawan ada 10. Yes. Oh iya. Termasuk yang satu di tengah-tengahnya itu apa tuh? Di tengah-tengah antara apa? Dan hari ini ada 7. Kan tadi kita sudah ngetes semua tuh dari awal. Nah, sekarang Ibu merampungkan tuh, menyimpulkan semuanya tuh, coba. Yang sifat-sifatnya ilawan ya, mutadaddatun teh.
Iya, Satu jahat. Ya, Artinya mutadodatun teh ya. ada jahar artinya tertahannya udara gitu. Ya, Iya, tertahan siap. udara. Sama jahar lawannya apa, Bu? Eh, lawannya Lawannya jahar? lawannya apa ya Jawa? Jahar, Hamas. itu apa tuh? Lawannya Hamas. Iya, Hamas. Betul. Kalau Hamas jahar, keluarnya udara ya. iya. Kalau Hamas keluarnya udara. Kalau jahar tertahannya udara. Itu lawan katanya. Yang kedua, yang selanjutnya, Bu. Syiddah artinya Syiddah. tertahannya suara. Syiddah. Iya, syiddah. Syiddah. Ya. Nah, syiddah tertahannya suara. Lawannya syiddah apa? Rohwah. Rohwah itu apa? Rohwah. Rohwah. Iya, Rohwah itu rohwah artinya mengalir. Suara mengalir. mengalirnya suara. Lanjut, Bu. Yang kelima. Antara syiddah dan rohwah ada apa, Bu? Tasawuf. Ada bayinah apa? Tawasud atau disebut juga disebut juga bayinah. Bainiyah. Salah itu ya saya itunya nulisnya. Nulis hurufnya saya salah. Bainiyah. Ya ini Ya, bainiyah. Saya salah. Nanti saya revisi ya. Bainiyah. Tapi bahasa Arabnya benar tuh, bainiyah. Al-bainiyah. Yang Indonesianya aja salah. Bainiyah. Lanjutnya ada apa, Bu? Istilah. Istilah. Tebal. Pangkal lidah. Itu nanti bisa kelihatan tuh di makhorijul huruf ya, Bu ya. Oh, ini loh pangkal lidahnya keangkat. Lawannya istilah ada? Istifal. Artinya tipis. Berarti pangkal lidahnya? Tipis. Pangkal lidahnya rendah. Lanjut, Bu. Ada? Selanjutnya ada? Itbaq. Iya. Melekat. Terangkatnya permukaan lidah. Iya. Terus yang 8 ada? Infitah. Infitah itu terbuka ini. Rendahnya permukaan lidah. Iya. Nah, yang ke-9 ada? Izlaq. Artinya pinggiran di ujung. Iya. Terus ada yang ke-10 ada? Ismat. Iya. Menahan, cegah. Oke. Nah, terus yang hari ini kita belajar itu kan ada 10. Berarti 7 lagi nih. Hari ini 7 apa aja? Tidak memiliki lawan. Ya. Sofir. Satu sofir artinya desis. Hurufnya so, sin. Ya. Yang kedua? Ya. Kolkolah. Hurufnya ada berapa? Suara. Ya, lain. Artinya lembut. Ya, hurufnya ada lembut. Ya apa? Ya sukun dan sukun sama waw. Sukun. Terus yang keempat istirah. Inhiraf. Ini ada pertanyaan antara ro ini ada dari inhiraf dan takrir ya? Iya, betul. Jadi satu huruf, Ibu, kalau ngelihat bagan, satu huruf itu bisa banyak sifat. Oh, iya. Iya. Kan itu tidak minimal 4 dan minimal 4 sifat. Satu huruf. Jadi ro itu salah satu sifat yang dimiliki adalah takrir dan inhiraf. Inhiraf. Yang keenam apa, Bu? Tafasyi artinya menyebarnya. Artinya menyebarkan udara. Menyebarnya udara. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, gitu ya. Asyaiton itu kalau tasdid tuh
tafasyinya akmal Bu, paling sempurna menyebar. Tolak Halo? memanjangkan aliran suara. Terus istitolah ya, istitolah Iya, memanjangkan memanjangkan pada aliran mahroj. suara. Jadi Ya, terdorong. Ya, Kalau ya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, materi kita tentang sifatul huruf insya Allah sudah selesai. Ke depan kira-kira siap nggak kalau kita ujian untuk yang sifatul huruf? Siap atau enggak nih? siap-siap Jadi seperti biasa kita ini Ustaz Kholis pakai kertas lembar, nanti langsung ditulis gitu. Kita jujur ke diri kita dulu gitu. Nanti salahnya berapa, benarnya berapa, kayak waktu dulu tuh. Setelah itu baru nanti kita ada latihan lagi. Kalau saya pengen makhorijul huruf, pokoknya sampai makhorijul huruf dan sifatul huruf itu sampai tergambar banget Ustaz Kholis. Setelah itu baru kita masuk ke hukum nun mati dan mim mati gitu. Sampai ke otak dulu Pak Ustadz. Iya betul, ke otak dan tergambar tuh. Iya. Kata Tena dia mendingan dites begini katanya. Langsung Pak ya. Ustadz minta tolong yang tadi saya mau copy dulu Pak Ustadz bisa? Yang mana? Udah ada di grup Bu. Ada di grup. Kok nggak ada saya? Oh di grup call apa? Download harus di grup Kulefa. Kuleha. Kulefa. Oh di itu adanya. Kulefa, Quran Learning for Adult. Kulefa. Mohon doanya Bu, ini masih terus saya apa namanya? Saya sambil uji terus materi-materi saya khusus buat emak-emak ke atas memang. Emak-emak yang sudah punya kesibukan di rumah, sibuk nyuci, sibuk masak, sibuk ngurus anak, begitu, supaya bapak-bapaknya juga yang sibuk bekerja gitu kan, supaya metode ini memang mudah buat mereka-mereka ini gitu. Jadi sengaja khusus untuk orang-orang yang adult, artinya yang sudah dewasanya sudah mature banget gitu lah. Senior, bukan yang sudah senior gitu. Bisa juga mungkin ujiannya di grup Ustaz. Iya, ujiannya di grup. Ujiannya di grup ya, jadi tidak ya kan tetap open book juga bisa sementara. Nanti mungkin ada sesi open, ada sesi yang open book, jadi ketahuan ya penyerapannya. Ya Allah, ya Allah. Oh, ini ada di sini. Ustadz Ya, ya. izin tanya Ustadz. Ya, silakan. Itu yang tadi dikirim di grup mengenai sifat huruf itu ini ada artinya nggak Ustadz, warna-warnanya? Oh enggak. Nggak ada orange, merah, ungu itu nggak ada artinya ya? Enggak. Itu cuma apa ngebedain aja sih sebenarnya. Jangan fokus sama warna itu, tapi nanti makanya Bapak Ibu sekalian semuanya nanti ke depan lebih ke yang alif ini saya akan kasih gambar seperti biasa, kita patokannya pada makhorijul huruf. Jadi huruf alifnya bukan huruf alif yang ini, tapi huruf alif yang kayak di bawahnya lagi tuh, yang di bawahnya. Nah, nanti gambar itu nanti saya langsung kasih sifat-sifat hurufnya apa aja gitu. Gitu. Ya. Jadi mungkin 4 kali pertemuan sudah memahami sifat huruf, 4 kali pertemuan sudah memahami makhorijul huruf gitu saja. Sambil Masya Allah. jadi di Kulefa ini memang unik karena ini bukan eksperimen saja, sebuah upaya untuk memperkenalkan sebuah metode yang lebih mudah diserap oleh kita semua gitu kan, yang sudah senior dan kemudian nanti mampu mempraktekannya gitu ya. Jadi Insya Allah. Ujian-ujian itu sebenarnya hanya untuk mengingatkan kita betapa mudah sebenarnya mempelajari asal mau aja. Iya, betul. Terkhusus mudah-mudahan siapa tahu kita dikasih kesempatan suatu waktu nanti ya. Kesempatan, kemampuan juga untuk
bisa talaki bareng-bareng ketemu, karena pengen banget saya ketemu, karena ini kan cuma 10 atau 12 orang, kayaknya bisa kali ya kita ketemu gitu satu waktu. Semakin kita Insya Allah. menguatkan Insya Allah. makhorijul huruf kita sama sifatul huruf kita secara langsung itu seperti apa sih gitu kan. Mungkin mudah-mudahan ya suatu saat nanti kita ada waktu itu, insya Allah. Amin. Insya Allah. Amin. Ada ijazahnya nanti, aja ijazahnya. Ijazah Huleva nanti. Aduh. Malu sebenarnya sama cucu, Ustaz. Oh jangan malu Ibu. Justru malah ini baik, Bu. Menjadi teladan. Ibu, saya mau cerita Bu. Kita sebenarnya udah dari masih SD atau MI, itu kita sebenarnya udah pada belajar tuh alif bata. Kita juga udah belajar tuh gambar-gambar itu. Tapi ternyata kita tidak disuruh untuk merekam itu gitu. Kita cuma disuruh fokus ngafalin tuh. Huruf hijaiyah ada 29. Huruf-huruf ini ikhfa ada 15. Huruf idgham itu ada 6 cuma gitu itu. ya. Begitu ya? Cuma gitu aja Ustaz, panjang Betul, kan? apa cuma A, I, U cuma gitu aja Ustaz, nggak ada Itu ininya. dia. Nah di Huleva Sekarang. ini Bu, kita pengen itu tergambar, tervisualisasi. Iya. Gitu. Insya Allah Bu, Bismillah. Mudah-mudahan dipermudah kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kholis, Ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Ini udah resen mau nanya atau apa? Adi mau tanya? Apa kepijit? Kepijit. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ya. Ustadz Afwan, boleh dikirim nggak file lengkapnya? Soalnya besok saya mau fotokopi. Kebetulan kan rumah sama tempat fotokopiannya agak jauh. Maksudnya biar besok sekalian jalan libur, biar nggak bolak-balik gitu loh. Ada di grup? Untuk sifat huruf udah sih. Ibu ya nih izin. Nanti saya perbaiki dulu, saya revisi lagi biar Ibu ketika ngeprint sudah sekalian yang sama makhorijul huruf. Karena waktu yang makhorijul huruf saya buatnya landscape ya Ustaz Kholis. Iya, potongan-potongan. Iya, potongan-potongan waktu itu nanti saya mau masukin ke model potret kayak gini biar nanti Bapak Ibu semua kalau mau ngeprint bisa sama semuanya layoutnya. Sementara pakai yang ada di grup aja dulu ya Ibu. Nanti saya kalau sudah siap nanti saya bilang oke, semuanya silakan di print. Saya izinkan semuanya di print. Ini buat kita semua. Baik. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Ditunggu Ustaz. Ya. Nanti mungkin Teh Nadia bisa kalau yang mau langsung di printkan oleh Teh Nadia bisa juga tuh. Tadi sudah kan. Mantap. Bismillah. Ya, nanti bisa dikoordinasi lagi sama pengurus MKI ya, mungkin bisa ada lebih tebal lagi Sad. Nanti saya pernah ada buku namanya metode Asy-Syafi'i ini, ilmu tadbir praktis juga Sad. Ya. Nah ini ya. Ini kelihatan Boleh ya. tolong dipilitin begitu Ustadz. Jadi nanti mungkin bisa di layout juga Sad, biar lebih baik. Mungkin di cover gitu. Jadi artinya saya usul sih ya nanti biar nanti begitulah. Insya Allah nanti dibahas lagi di luar sana. Insya Allah. Pokoknya kita pengen gini Ustaz, materi kita yang nanti akan di-print atau dibuatkan apa, ya kita standarnya emang khusus buat orang-orang dewasa lah gitu. Jadi bukan untuk remaja yang ke bawah yang masih ya saya pengen ini dikhususkan untuk orang-orang dewasa ke atas lah yang punya kesibukan macam-macam gitu. Baik, Ustaz, syukran jazakallah khairan. Masya Allah kita dibimbing oleh Ustaz Saifullah Abu Bakar. Masya Allah menjadi amal jariah untuk beliau. Amin ya rabbal alamin. Untuk kita semua yang hadir di malam hari ini di tengah kesibukan kita gitu kan, kecapean kita, bahkan ada yang sedang sakit.
Masya Allah yang sedang lelah lemes nih, Bu Nadia juga sambil nyimak tetap ya, Masya Allah ya, sambil menyeruput teh Nuna kayaknya ini dengan Masya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah semuanya menjadi amal jariah untuk kita semua. Kita doakan guru kita juga. Amin. Amin. Doa untuk kita semua tentu sehat dan berkah, apalagi yang kita harapkan adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Udah dari walaupun kita sedang tamu berdatangan juga tetap langsung Maaf, Ustaz. Tadi ada acara keluarga, jadi nggak nyimak khusus. Hampura pisan. Kakak saya besok mau lamaran anaknya, jadi tadi ngumpul. Masya Allah. mudah-mudahan Allah mudahkan Seragam ya Bude. Lancar berkah acaranya Bude. Amin, makasih Ustaz. Ya, ponakan saya laki-laki besok mau lamaran. Ceritanya tadi ada diskusi sedikit, makanya saya login, jadi nggak paham pura pisan. Anak saya juga lagi kurang fit, yang ada lagi kurang fit juga anak saya satu tuh. Iya. Tadi kita udah doa semua, kita baca Al-Fatihah buat kita semua. Insya Allah sehat semuanya ya. Amin. Kasih Ustaz. Iya kan, iya musta'in. Amin. Amin. Baik jemaah, alhamdulillah syukurlah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته